Tidak dapat dipungkiri, kekuatan militer adalah salah satu aset utama suatu negara. Kebanggaan akan seni, kebudayaan, atau kesejahteraan rakyat, semua hal tersebut seakan sia-sia tanpa kekuatan angkatan senjata yang melindungi negara tersebut. Kekuatan militer terus dipamerkan oleh negara-negara dunia untuk menunjukkan siapa yang adidaya. Namun, jika dibandingkan dengan pencapaian 5 angkatan bersenjata di bawah ini, mungkin mereka tidak ada apa-apanya. 1. Tentara Romawi pada peringkat pertama. Tentara Romawi memang tidak perlu diragukan lagi keganasannya. Bayangkan saja, dalam kurun waktu sekitar 300 tahun, hampir seluruh bagian barat dunia dikuasai oleh kerajaan Romawi. Pasukan Romawi terkenal akan taktiknya yang out of the box dan mencengangkan musuh. Salah satu perangnya yang paling terkenal adalah Perang Punisia, 264 SM 146 SM, di mana para pasukan Romawi, meskipun dalam keadaan terdesak sekalipun, tetap dapat mengalahkan pasukan Kartago. Dengan apa? Serangan fajar. Selain taktiknya, tentara Romawi dikenal gagah berani. Hal tersebut dikarenakan kerajaan Romawi menjanjikan hadiah yang menggiurkan bagi mereka yang bisa memenangkan perang, dari sebidang lahan hingga kekayaan berlimpah. Bagi kerajaan Romawi, kemenangan perang dan perluasan wilayah sudah cukup sepadan. Tidak heran, kerajaan Romawi mampu menduduki Laut Mediterania hingga Gibraltar dan Levant, Syam, bahkan hingga Timur Tengah. Pendudukan Romawi atas daerahnya diperkokoh oleh para bala tentaranya yang siap siaga di setiap sudut untuk mengamankan wilayah Romawi. 2. Tentara Mongolia tidak kalah menakutkannya dari bala tentara Romawi. Tentara Mongolia juga tidak boleh diremehkan. Saat memulai penaklukannya pada 1206, sebanyak hampir 1 juta tentara Mongolia siap sedia untuk menghancurkan apapun yang menghalangi mereka, meskipun dalam jumlah atau taktik mereka termasuk kalah. Dalam 100 tahun, Mongolia menduduki hampir 1 benua Eurasia, Eropa dan Asia. Mental pasukan Mongolia patut diacungi jempol. Sebagai kaum nomaden, pasukan Mongolia dapat dengan cepat berpindah tempat dan mampu bertahan di segala kondisi hingga terberat sekalipun. Tokoh di balik kerajaan Mongolia ialah Genghis Khan, pendiri sekaligus ahli strategi di balik penaklukan efektif kerajaan Mongolia. Selain itu, pasukan Mongolia juga menebarkan ketakutan pada kerajaan lawan. Caranya, mereka membunuh pasukan musuh sebanyak-banyaknya agar beritanya tersebar. 3. Tentara Utsmaniyah di posisi ketiga. Tentara Utsmaniyah juga ikut digolongkan sebagai angkatan bersenjata paling mematikan dalam sejarah. Terbentuk pada tahun 1300 Masehi, tentara Utsmaniyah menjadi salah satu faktor kejatuhan hegemoni kerajaan Romawi dengan menduduki Konstantinopel pada 1453, sekaligus menjadikannya Istanbul. Saat itu, kota Konstantinopel, ibu kota kerajaan Romawi Timur, Bizantium, terkenal sebagai kota yang tak bisa ditembus. Pasukan Utsmaniyah amat diuntungkan dengan penggunaan meriam. Bayangkan saja, dengan kekuatan eksplosifnya, pasukan Ottoman menundukkan musuh-musuhnya. Selain meriam, pasukan Utsmaniyah juga diisi oleh Yanissari, dalam bahasa Utsmaniyah, yang artinya pasukan baru, pasukan yang telah dilatih dari belia untuk berperang. Sejak menduduki Istanbul, kerajaan Utsmaniyah bak tidak terkalahkan. Pendudukan kerajaan Utsmaniyah bukan hanya di Istanbul melainkan juga di seluruh Eropa Tenggara, Asia Barat, hingga Afrika Utara. Ia menahan dominasinya di seluruh wilayahnya hingga abad ke-19. Itu artinya, 500 tahun lamanya. Tepatnya, hingga 1923. 4. Tentara Nazi. 2 angkatan bersenjata paling mematikan dalam sejarah terakhir datang dari era Perang Dunia II, PD2. Pertama adalah tentara Nazi. Dijuluki Wehrmacht, artinya pasukan pertahanan, pasukan yang dikepalai langsung oleh Führer Jerman pada masa itu, Adolf Hitler, mampu menduduki Eropa Tengah dan Barat dalam hitungan bulan saja. Tentara Nazi dibagi menjadi 3 angkatan bersenjata, yakni Heer AD, Kriegsmarine AL, dan Luftwaffe AU. Salah satu taktik terkenal yang sering dipakai oleh pasukan Nazi untuk menduduki daerah lain adalah Blitzkrieg atau serangan kilat, ya, sama seperti serangan fajar, tapi versi Jerman.
Jerman diuntungkan dengan teknologi persenjataan yang sudah mutakhir, jaringan komunikasi yang lebih stabil, serta perencanaan serangan udara yang sudah mumpuni. Ditambah taktik blitzkriegnya, Nazi mengejutkan lawan-lawannya, sehingga mereka tidak bisa berkutik. 5. Tentara Uni Soviet. Angkatan bersenjata paling mematikan dalam sejarah terakhir datang dari Uni Soviet. Seperti kriptonit untuk Superman, pasukan merah, sebutan untuk pasukan Uni Soviet sebelum 1946, menaklukkan pasukan Nazi dalam Perang Stalingrad. Pertempuran Stalingrad dikenang sebagai pertempuran terbesar dengan 2,2 juta tentara dan tersadis, merenggut hampir 2 juta jiwa dalam sejarah peperangan dunia hingga saat ini. Pertempuran tersebut juga menjadi titik balik PD2 yang menjadi awal kejatuhan Jerman. Apa yang membuat pasukan Uni Soviet begitu mematikan? Apakah karena teknologinya? Pasukan Uni Soviet diuntungkan dengan sumber daya yang kaya, wilayah yang luas, dan populasinya yang besar. Diperkuat dengan ideologinya, Uni Soviet berubah menjadi pasukan gagah yang tidak takut kehabisan energi. Bayangkan saja, sepanjang PD kedua, pasukan Uni Soviet diperkirakan kehilangan paling sedikit 11 juta tentara, 100.000 pesawat tempur, 300.000 perangkat artileri, dan hampir 100.000 tank. Itulah 5 angkatan bersenjata paling mematikan dalam sejarah peradaban manusia. Semoga